Makanya Yesus itu mengatakan apa? Apabila ia datang, dia akan mengajarkan engkau kepada seluruh kebenaran, dan dia akan memuliakan aku dan akan mengingatkan engkau apa yang telah aku ajarkan kepada kalian. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yang saya minta sesuai dengan data Anda, sesuai dengan pernyataan ini pertemuan ke-12 loh. Mana jawabanmu? Sudah 12 kali bertemu, jawabanmu mana? Di mana dalilnya Abraham menyembah Yesus makhluk kuburan? Jawab. Anjing, kau dengar, kau yang kau bisa kulaporkan kau. Ada undang-undang menyebut orang dengan sebutan seperti itu bisa dilaporkan. Kau bisa kena undang-undang kau 2026. Barang siapa yang mengatakan anjing dan babi tanpa dalil kepada sesama manusia, dia bisa kena undang-undang. Mampus sudah kau itu. Kau ya, diskusi nggak bisa kau menahan diri. Saya minta dalil. Saya minta dalil. Di mana Abraham menyembah Kristus? Ada dalilnya. Anjing itu ada dalilnya. Silakan. Oke. Jadi gini cuma. Oke. Modal mau teriak-teriak aja kayak gini. Kamu mengotori kumal orang dan kamu mencoreng wajah saudara-saudara saya Kristen. Kamu nggak layak diskusi. Kamu cocoknya itu di gereja. Jangan diskusi. Kamu nggak layak untuk diskusi. Kau mempermalukan saudara saya Kristen yang baik. Paham? Saya minta dalil sesuai dengan konsep bertuhan. Saya mengatakan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Saya minta dalilnya di mana Abraham, orang-orang ini, nabi-nabi ini, keturunan Abraham menyembah Kristus makhluk kuburan yang keluar dari kubur itu. Silakan kau tunjukkan. Kamu kalau tidak sanggup jangan sok paten. Jangan sok hebat. Kau tidak mewakili Kristen, kau mewakili dirimu sendiri, saudara. Maka kau pantas kemudian di gereja, jangan di sini. Kau tunjukkan kepada saya dalilnya di mana mereka orang-orang mulia yang kusebutkan tadi namanya menyembah Kristus, sambahanmu itu yang datang kepada Paulus. Oke, baik. Ditanya jangan ribut kau. Oke. Gitu aja terus. Kau sok paten kemana-mana, sok pintar kamu. Kamu kalau nggak sanggup, jangan sok paten. Ini pertemuan ke-12 Bang Syuma. Dengan kata lain, ke-12 kalinya aku bonyok samamu Bang. Jangan kau permalukan. Kalau ilmu masih setai gigi, itu pun gigi bolong, jangan kau naik di kumal Islam. Jangan. Apalagi bodoh dan sombong. Jangan kau permalukan saudara saya Kristen itu. Banyak yang pintar, banyak yang cerdas, banyak yang baik saudara Kristen saya itu. Jangan pula kau yang tampil di depanku bikin malu aja. Bikin malu aja saudara-saudara Kristen yang lain. Ini pertemuan ke-12 Bang Sma. Sopatin kali kau. Saya tidak kenal siapa kau. Gak usah permalukan dirimu dan permalukan agama saudara saya. Gak usah. Diskusi itu relevansinya adalah akal, kitab. Itu loh. Saya minta dalil, artinya saya menghargai kitabmu. Saya menganggap kitabmu itu bisa menjadi referensi imanmu. Ya berikanlah dalilnya. Sebagaimana ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, di mana Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh para nabi berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq
wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim Cuma minhum saya sudah kasih dalilnya itu wa Yohanes nahnu 8 lahu ayat 5. muslimun. Di mana? Dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Coba diulang lagi, saya nggak dengar. Silakan Bang, buka mute-nya. Saya menghargai kalau Anda bawa dalil. Silakan. Yohanes. Yohanes 8 ayat 56. Oke, baik, kita baca ya. Yohanes 8. Baca. Baik, kita baca ya Bang ya. Bahwa Yesus adalah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Data nomor 56 kan ya. Bismillah, saya bacakan ya. Abraham bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Apa ini Bang? Apa? Apa yang saya minta Abraham menyembah cucunya? Mana dalilnya? Abraham bapakmu bersuka cita bahwa ia telah melihat hariku. Apa di situ? Apa yang Anda ingin jual di sana? Di situ membuktikan Bahwa Abraham itu telah melihat Yesus, walaupun Yesus di dalam kemanusiaannya itu yang saya belum minta hadir bukan saat melihat. Abraham. Yang saya minta bukan Tapi melihat. Abraham itu mengimani Ya. Yesus, makanya dia menyembah Yesus. Di mana dalilnya menyembah Yesus? Di zamannya para nabi itu Elohim, El Shaddai, Adonai. Di mana yaitu Sang dalilnya Yahweh, Abraham Allah menyembah Sang Sumber. Yesus? Makanya Apa? bro, kamu Di mana pelajari dulu dalilnya? sejarah. Di supaya kamu mana paham. dalilnya Abraham menyembah Yesus? Saya minta dalil itu. Makanya Tolong saya kita- bilang bro, Tolong kita saling apakah menghargai. Yesus itu sudah hadir saat Abraham, Ishak dan Yakub secara kemanusiaan? Saudara, kalau data Makanya kalau kamu tuntut, di mana dalilnya Yesus, Abraham menyembah Yesus? Dengar. Kalau data seperti itu yang kau sajikan, Abraham melihat Yesus, itu ucapan Abraham, itu ucapan Yesus tentang Abraham. Lalu bagaimana dengan kata Quran? Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyya kan nabiyyina lama ataitu. Gak ada hubungannya Quran dengan Yesus. Summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Lalu bagaimana dengan ucapan Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum manusia diciptakan? Wah, Dan Nabi Abraham dan Muhammad sudah ada sebelum dunia diciptakan. makanya bagi kami data seperti Yohanes 8 itu hanya tai gigi dibandingkan Muhammad dengan sudah Al-Quran. ada. Lah, ini Al-Quran mengatakan. Wah, Ini Al-Quran mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sudah ada sebelum dunia diciptakan. Wa iz ahazallahu mitsaqan Hebat nabiyina sekali, lama ataitukum min kitab Pantasan kata wa Abdul hikmah Somad. thumma Kalau nggak ada Muhammad, ja'akum nggak ada pencipta. rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala akrartum wa akhaztum ala dhalikum isri qalu akrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Al-Quran surah Ali Imran ayat 81 menerangkan para nabi di praeksistensi mereka sebagai manusia sudah mempersaksikan akan adanya rasul bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat suci Al-Quran. Makanya kalau Anda mengatakan Yohanes 8:56 atau aku ada sebelum Abraham, aku tertawa, umat Islam tertawa. Karena praeksistensi para nabi mereka itu sudah pada ada. Makanya di dalam Amsal 8:22 Salomo itu ada sebelum garis di langit digariskan. Tuyul. Itu dalil. Amsal mengatakan Betul. aku ada sebelum langit digariskan. Nah, inilah yang diterangkan Al-Quran. Kalu akrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kamu itu kaget kan dengan dalil-dalil seperti itu? Dah kaget kan? Kaget kau itu. Karena kau itu pengikut Paulus.
Sedangkan Yesus mengatakan, aku ada di kemuliaan Tuhanku sebelum dunia diadakan. Yohanes 17, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Permuliakanlah aku, wahai Tuhanku, sebagaimana kemuliaan yang aku miliki di kehadiratmu sebelum dunia dijadikan. Lantas Anda mengatakan, oh dia adalah Tuhan. Pret. Bagi agama samawi itu biasa. Itu biasa, Saudara Aris. Jangan lebay kali, jangan pamerkan kebodohan lah. Nggak enak itu ditonton sama orang. Silakan. Tolong kalau tidak ada dalil sudah. Sekarang saya ingin bertanya tema, karena konsep ketuhanan Anda akan keteteran. Begini aja abangku, Saudara Aris, dengarkan baik-baik. Yesus yang kami muliakan berkata di dalam Matius 5:19, siapa yang meniadakan satu perintah hukum Taurat sekalipun perintah itu paling kecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, apakah Paulus menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain? Ya atau tidak? Jawab. Tidak. Tidak. Kamu baca di Roma, Paulus sudah menjelaskan bahwa tidak ya. Hukum Taurat itu tidak dibatalkan. Oh, tidak dibatalkan. Baik. Terus Efesus 2 nomor 15. Tidak ada satu manusia pun yang membatalkan hukum Taurat. Efesus 2 nomor 15. Hanya pemberi hukum Taurat itu yang punya otoritas untuk membatalkannya. Oke, saya bacakan ya, saya bacakan. Tidak ada satu manusia pun yang berkuasa untuk membatalkan. Saya bacakan dalil Efesus. Sebab dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Pertanyaan saya, Paulus mengatakan dengan matinya Yesus, hukum Taurat sudah dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Sekarang, salah satu perintah Taurat, jangan engkau makan babi. Kolose 2 nomor 16, jangan lagi kau mau diatur dengan aturan makan makanan dan minuman dan hari raya. Galatia 2 nomor 16, tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Nomor 21, engkau lepas dari Kristus jika kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saya ulang pertanyaan saya. Ku jawab Bang Juma, Oke, silakan. Jadi gini Bang Juma ya. Ketika Efesus itu dibacakan, dengan matinya Yesus Kristus di kayu salib membatalkan hukum Taurat, itu yang dimaksud menggenapi Bang Juma, karena dia datang untuk menggenapi. Melengkapi ceritanya ya. Gini. Barusan Bang Juma bilang di Galatia 2 ayat 16 bahwa tidak ada satu orang pun dibenarkan menjalankan hukum Taurat. Itu penegasan dari Rasul Paulus bahwa memang manusia itu tidak ada yang sanggup mengikuti hukum Taurat. Makanya Yesus datang menjalani hukum Taurat itu semuanya sampai taat mati di kayu salib. Itu kata Paulus. Memang dia datang untuk menggenapi, Bang. Iya, menggenapi itu kan melengkapi. Makanya saudara coba Anda baca Matius 5:19 nomor 20. Menggenapi itu maksudnya apa? Menggenapi itu kalau di hukum Taurat berzina itu tidak boleh. Tapi menggenapinya memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya cungkil mata. Itu menggenapi, melengkapi, menyempurnakan. Itu pasti tuh, nggak bisa kita ragukan. Sekarang ada nggak orang Kristen dicungkil matanya? Nggak ada, berarti nggak menggenapi. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Paulus ini apakah Paulus ini membatalkan hukum Taurat atau tidak? Kalau di Taurat hukumnya adalah Sabat ibadah Sabtu. Di Kristen berdasarkan ajaran Paulus di Galatia di Kolose 2 nomor 16 ibadahnya Minggu. Sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Pertanyaan saya, jujur, apakah Paulus ada membatalkan, menghapuskan hukum Taurat dan mengajarkan kepada Kristen pengikutnya? Ada atau tidak ada?
Oke, pengajaran Rasul Paulus itu kan kegenapan dari matinya ke Yesus di kayu salib ya Bang ya. Bukan itu, saudaraku. Ada atau tidak ada? Iya, ya memang dari surat dia yang membatalkan. Kenapa rupanya? Berarti ada kan? Iya, pembatalan Berarti itu Paulus ada. dan pengikutnya Kristen menempati tempat yang mana menurut Yesus? Oh enggak, karena mengikuti ajaran kasih. Yesusnya mengatakan, barang siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, ia akan menduduki tempat terhina di dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, adakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ada atau tidak ada? Di suratnya ada. Ada. Menurut Yesus, Paulus dan pengikutnya Kristen menempati tempat mana? Ya, kalau menurut Yesus kalau nggak mengajarkan hukum Taurat meskipun yang terkecil yang menempati tempat terendah. Apa itu? Terendah di dalam kerajaan langit itu apa? Surga apa neraka? Ya, neraka. Neraka. Saudara Aris, persiapkan diri Anda dan keluarga Anda untuk berselancar di neraka. Demikian. Enggak. Kayak gitu sih Bang. Lu kok enggak? Gimana ceritanya? Anda mau membantah ajaran Yesusku yang mulia? Bukan. Tapi gini. Lalu gimana? Kan Bagaimana ini? Paulus mengatakan Galatia 5 nomor 2, kalau barang siapa yang menyunat, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak nyunat nonotnya bunuh, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Ayo, hukum Taurat, bunuh orang yang tidak bersunat. Nah, gimana dong? Gimana itu? Gimana itu? Cuma ya. Gimana? Perintah sunat. Sebenarnya kalau saya pribadi sunat. Nah, sunat. Berarti Karena menurut Paulus, kalau orang bersunat, Yesus Kristus tidak berguna, betul? Sebenarnya kalau itu kan untuk kesehatan nggak masalahnya. Tunggu dulu. Menurut Paulus, kalau bersunat Yesus Kristus tidak berguna. Mana yang diikutin ini? Ya kalau saya untuk sehat Bang Juma, untuk kesehatan. Begini saudaraku Aron, masalah itu. Anda masuk di dalam kamar, kunci dari dalam, habis itu Anda teriak sekencang-kencangnya. Karena Anda serba salah. Bersunat salah, tidak bersunat salah. Poin saya bukan di situ. Poin saya edukasi. Saudara-saudara Kristen saya banyak yang membutuhkan pencerahan. Yesus yang harus kita ikutin. Apa kata kitab yang menceritakan tentang cerita Yesus? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terus Muhammad sunatnya mana? Di sini tidak ada mengenai Nabi Muhammad. Nanti dulu. Iya, Muhammad sunatnya mana? Itu beda. Nabi Muhammad sudah selesai. Selamatkan diri Anda dulu. Jangan ris. Nabi Muhammad bukan pengikut Paulus. Nabi Muhammad bukan pengikut Yesus. Nabi Muhammad bukan pengikut Yahudi. Andalah yang mengaku pengikut Yahudi, mengikut Yesus. Anda yang harus punya tanggung jawab. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil? Saudara Aris, saya minta mulut Anda berfungsi pagi ini. Apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ya atau tidak? Iya, memang di surat-suratnya iya Bang. Nah, iya. Itu tertulis. Kesimpulan kita, Paulus in the gang neraka, betul? Tapi gini Bang, ada tapinya. Terus Petrus bilang gini Bang, di 2 Petrus 3 ayat 15-16, bahwa kita juga mengikuti dari surat-surat Paulus, karena Paulus pun diilhami gitu loh Bang. Iya, sekarang kedudukan Paulus dan Yesus yang mana yang kata Bapa harus diikuti? Jika engkau percaya kepada anakku Yesus, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Engkau tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus yang harus dipercaya. EGP dengan Paulus, gak ada urusan. Dia mau bagi-bagi tanah kapling, tanah 1 hektar, gak ada urusan dengan Paulus hari ini. Saya hanya berfokus kepada Yesus yang mulia. Yesus yang mulia mengatakan kepada kaumnya,
Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian juga kepada orang lain, maka oknum tersebut, kata Yesus, akan menduduki tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit alias neraka. Nabi Muhammad, betul. Nabi Muhammad apakah menghilangkan hukum Torah? Kurasa masih itu. Alhamdulillah. Paulus apakah menghilangkan? Menghilangkan. Siapa pengikutnya? Kristen. Sekarang permasalahannya adalah, adakah saudara tega terhadap diri Anda, anak-anak Anda, keturunan Anda, cucu Anda, istri Anda yang Anda sayangi, untuk kemudian menempati neraka hanya oleh karena egosentris di dalam beragama? Ayo. Hubungan Muhammad dengan Torah. Nah bagus, berarti nggak ada hubungannya. Alhamdulillah, nggak ada hubungannya. Sekarang yang berhubungan adalah Anda dan Paulus. Apakah Paulus dan Anda meniadakan hukum Torah? Muhammad kan orang Arab. Ya, Torah itu untuk Oke, berarti nggak ada hubungannya dengan Torah. Oke, berarti nggak ada hubungannya dengan Torah. Urusannya? Nggak ada urusannya. Sekarang permasalahannya ada di Anda dan Paulus. Nggak usah dibahas. Ya udah, nggak usah dibahas. Sekarang Paulus dan Anda apakah meniadakan hukum Torah? Tidak ada yang meniadakan hukum Torah. Anda ibadah Sabtu apa Minggu? Karena Yesus sudah menggenapi semuanya. Karena saudara, kalau Anda mengatakan penggenapan nih, saya bacakan kepada saudara. Kalau yang disebut penggenapan nih, saya bacakan, tak ajarkan sekaligus edukasi buat saudara pribadi. Nah, nih. Yesus mengajarkan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, tidak berkiblat kepada waktu dan tempat. Dengarkan. Kalau Anda mengatakan, kamu yang dengarkan. Kalau kamu beribadah hari Jumat atas perintah siapa? Aris, ini pertanyaannya itu bukan itu. Pertanyaannya itu, siapa yang meniadakan? Kenapa kau mutar-mutar? Memang ditiadakan itu di surat itu. Memang siapa yang meniadakan hukum Taurat? Nggak ada. Di suratnya ada tertulis Efesus itu. Ngaco kau ini. Bahkan Paulus Kenapa menganggap jadi kau hukum longor? Taurat itu tinja, tai. Paulus Emang itu ada tertulis. Jangan kau kemana-mana lagi. Memang itu tertulis, Aris. Memang itu tertulis. Ya, siapa yang meniadakan hukum Taurat? Ya Paulus. Ya kita memang hidup tidak di hukum Taurat lagi, Aris. Ada si Aris ini. Iya, betul. Tapi dia bilang lagi. bahwa Paulus meniadakan hukum Taurat. Ya memang tertulis di Efesusnya begitu. Makanya kita menggunakan ajaran kasih. Bukan hukum Taurat lagi. Ini gimana Aris ini? Kau baca nggak sebenarnya? Jadi pertanyaannya memang itu. Kamu kenapa jadi ngerusuin ke sana-sana larinya? Ini pendeta sama pendeta kok tidak sepakat nih, gimana ceritanya ini? Hukum Taurat itu kan tidak dia bukan ditiadakan oleh manusia, tetapi kan digenapi oleh Yesus. Lah, penggenapan hukum Torahnya Taurat oleh itu Yesus sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan hukum Saudara Aris, penggenapan yang dilakukan oleh Yesus adalah, aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keberagaman ahli Torah dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini penggenapannya. Kamu telah mendengarkan firman Tuhan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, ini penggenapannya. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ayo. Ini penggenapannya. Apakah orang Kristen ketika marah sudah dihukum? Enggak. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, Anda tadi mengatakan kepada saya anjing, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayo, ini penggenapannya. Yang Anda maksud penggenapan Yesus itu apa? Berleha-leha boleh makan seluruhnya, berleha-leha boleh minum semuanya. Itu yang Anda maksud? Tidak. Yang dimaksud Yesus, penggenapan adalah agama yang lebih benar, agama yang lebih sempurna daripada ahli Torah dan juga orang Farisi. Itulah penggenapan ajaran Yesus. Engkau mendengar? Gini Bang Juma, izin Bang. Silakan. Gini ya. Silakan. Di situ nggak tertulis membolehkan semua dimakan atau diminum. Bagus. Tapi yang jelas begini Bang Juma. Jelas begini ya. Yang jelas pengganti dari hukum Taurat dengan ajaran kasih yang dimaksudkan itu kita hidup seperti Kristus hidup, gitu loh Bang Juma. Dengan itu kan mengajarkan kasih ke sesama gitu loh. Sekarang begini saudaraku, oke, izinkan saya berbicara. Dengarkan saya baik-baik. Kita harus hidup sesuai dengan Kristus hidup.
Kristus hidup itu tunduk nggak kepada hukum Torah? Tunduk nggak kepada perintah-perintah Tuhan? Yesus yang saya maksud. Yohanes 14, Oh iya, 30. kalau dia 31. selama dia hidup pengajaran, Dia tunduk kepada hukum Torah. tunduk. Tertulis Iblis tunduk nggak kepada hukum Torah? Iblis ngapain harus tunduk? Nah, Nggak punya sekarang ada nggak iblis yang bergelar Kristus menurut Yesus? Waspadalah kepada penyesat iblis yang bergelar Kristus. Oke, Anda Ya, hidup Matius seperti 7. Kristus hidup. Kristus mana yang hidup tanpa tunduk kepada hukum Tuhan? Kristus Yesus atau Kristus setan? Yesus itu hanya ada pada Diam dulu, pada Yesus. diam dulu saudara. Gelar itu hanya ada pada Yesus. Anda keliru, Anda harus belajar lagi. Aduh, Kristus Anda mana, sahabat saudara? Maksudnya kemana-mana. Kristus mana yang tidak tunduk kepada Tuhan? Kristus Yesus atau Kristus jahat? tidak tunduk pada Tuhan, Ya. ya Kristus jahat lah. Nah, sekarang Kristen tunduk kepada Kristus yang mana? Kita harus hidup Kristus sebagaimana Yesus. Kristus hidup. Kristen hidup tanpa aturan dari Tuhan. Iblis hidup tanpa aturan dari Tuhan. Sedangkan iblis Gini. juga bergelar Kristus. Ayo, Anda ikut yang mana? Gini. Ya, Gini, gimana? Bang Juma ya. Gimana? Tuhan Yesus bilang kan, kasihilah, selalu ajaran kasih yang dibawa. Ya. Nah, kita itulah yang mengikuti ajaran kasih itu, Bang Juma. Kalau saudaraku, kalau kasihi, mengasihi anak dulu. Kalau mengasihi anak menurut Yesus, mengajarkan anak meninggalkan hukum Taurat atau mengajarkan anak meniadakan hukum Taurat atau menjalankan hukum Taurat? Ya harus menjalankan ajaran kasih yang diajarkan. Bukan. Jangan dipelintir. Kalau kita Loh, bukan kasih, melintir. kasih itu kan Anda sayang. begitu. Kasih itu Anda sayang kan? begitu. Kasih itu sayang. Sekarang Anda tahu dalil. Barang siapa yang meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain. Sekarang kalau Anda kasih kepada anak Anda, maukah anak Anda itu menempati tempat terendah alias neraka? Mau atau tidak? Ya nggak ada yang mau ke neraka. Siapa yang mau ke Ya. neraka? Oleh karena itu, apakah Anda mau mengikuti ajaran Paulus yang meniadakan hukum Torah? Tidak. Tidak dong. Ya nggak mungkin lah. Nah, Nggak oleh mungkin karena kita itu ikuti. yang disebut kasih saudaraku adalah tunduk berserah diri kepada hukum Tuhan yang dibawa oleh Musa. Betul? Ya, siapa yang sanggup mengikuti hukum Taurat itu? Tidak ada. Itu bukan sebuah alasan. Coba, mana dalil yang berat di dalam hukum Taurat yang tidak bisa Anda lakukan? Tunjukkan. Ya, Yang mana? mengingini wanita dalam hati aja. Itu ajaran Yesus. Justru itulah yang berat. Ajaran Torahnya berzina, tapi ajaran Yesus mengingini itu sama dengan berzina. Mata harus Nah, sekarang dicungkil. gini. Sekarang gini. Ajaran Yesus Kalau itu berat. kalau mencuri potong tangan. Potong tangan. Atau kalau membunuh Bunuh. dirajam. Ya. Dibunuh. Zina dirajam segala macam. Siapa yang sanggup begitu? Nah, justru itulah ajaran Yesus. Itu ajaran Yesusnya. Makanya dengan ajaran kasih itulah kita dilarang berarti- berzina, menginginkan keinginan orang lain. Berarti Tidak boleh. saudaraku Itulah mengatakan- ajaran kasih. Berarti ajaran kasih yang Anda maksud di sini adalah ajaran yang meninggalkan ajaran berat yang Yesus ajarkan. Oh bukan. Justru Yesus kasih itu mengajarkan. lebih berat. Tunggu. Yesus mengajarkan melihat perempuan mata dicungkil atau mata dikasih lensa. Cungkil. Cungkil. Anda lakukan? Enggak dong. Nah, enggak. Berarti Anda meninggalkan. Ya enggak juga. Lah, kenapa mata Anda enggak dicungkil? Ya aku enggak pernah menginginkan punya orang lain. Impoten berarti. Impoten berarti ada gangguan. Saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Yesusnya yang mengajarkan itu. Kamu mendengarkan jangan berzina, tetapi setelahku. Ini Yesus yang berkata, barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, matanya dicungkil nggak? Dicungkil. Itu ajaran Yesus nggak? Ajaran Yesus. Itu penggenapan nggak? Penggenapan. Kristen lakukan tidak? Tidak. Kristen mengikuti ajaran Paulus, Kolose 2 nomor 16 dan seterusnya. Jangan lagi kau mau diatur. Galatia 5 nomor 1. Kita, Kristus Yesus telah membebaskan kita. Ini sama seperti Adam berbicara kepada Hawa. Hawa, ya paman, ular
itu telah membebaskan kita dari aturan jangan makan buah ilmu pengetahuan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Paman? Makan yuk, makan. Ini sama. Ketika iblis datang kepada Adam mengajarkan kepada istrinya untuk diseru istrinya. Apa katanya? Hei Hawa, ya Paman, Tuhan Elohim telah membebaskan kita makan buah ilmu pengetahuan. Kata siapa? Kata tadi si ular tua. Oh gitu, iya. Nah sekarang Paulus yang mengajarkan Kristus Yesus telah membebaskan kita dari dan memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Kata siapa? Kata Paulus. Orang Kristen dengar Paulus? Dengar. Merasa terfitnah enggak Yesus? Terfitnah. Apa intinya? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nama Yesus hanya dibawa oleh si jahat. Waspadalah kepada si jahat yang datang menyesatkan banyak orang dengan memakai namaku. Namaku yang dipakai, namaku yang dijual, namaku yang dijajakan. Judulnya namaku. Hukum Torah dikatakan tinja, pakai namaku. Taurat itu sudah dibatalkan, pakai namaku. Dosa ditebus, pakai namaku. Ada mewariskan dosa, pakai namaku. Semua namaku. Namaku semua dipakai. Oleh siapa? Oleh orang banyak ini. Sementara Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil, tempatnya di mana? Neraka. Paulus ada meniadakan enggak? Ada. Udah selesai. Close kasus. Sekarang tinggal merenungkan, bukan saatnya membantah. Membantah kita lari ke kanak-kanakan nanti. Anda mengatakan Paulus membatalkan, habis itu Anda membela Paulus. Ini kekanak-kanakan. Yesusnya dengan terang mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Torah meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Dan endingnya, dan barang siapa yang melakukan sebaliknya, yaitu mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, maka dia akan menduduki tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Subhanallah. Lalu Paulus menjadi tolak ukurnya. Kenapa? Karena ini kita melihat satu mata rantai yang harus tidak terpisah. Apa itu Torah? Kata Yesusnya, dia membawa Torah. Siapa yang meniadakan lalu mengajarkan, meskipun yang paling terkecil, tempatnya neraka. Akan tetapi sebaliknya, siapa yang tidak meniadakan tetapi memerintahkan, melakukan dan mengajarkan segala perintah yang ada dalamnya, tempatnya adalah surga. Paulus, kita uji coba. Hai saudaraku Paulus, adakah engkau mengajarkan pengikutmu Kristen untuk taat kepada hukum Torah? Enggak, Bang Sumal, Taurat itu sampah. Taurat itu tinja. Dulu kuanggap itu hidup. Apa yang kuanggap dulu adalah kebenaran, sekarang kuanggap tai dengan adanya Kristus. Nah sekarang jangan kita jadi anak-anak nih. Iya, di dalam surah-surahnya memang membatalkan. Habis itu Anda bela. Berarti Anda masuk ke dalam kategori Al-Quran yuhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang zalim ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itulah kenapa Islam datang. Makanya Yesus itu mengatakan apa? Apabila ia datang, dia akan mengajarkan engkau kepada seluruh kebenaran, dan dia akan memuliakan aku dan akan mengingatkan engkau apa yang pernah aku ajarkan kepada kalian. Nih, fungsinya Islam nih, kami mengingatkan. Setiap kali Anda membantah Yesus, kami ingatkan. Yesus pernah berkata. Setiap kali Anda membantah Yesus, kami mengingatkan. Yesus pernah berkata. Setiap kali kalian membantah, kami selalu mengingatkan. Yesus pernah berkata. Lawang Yesus yang dia harus percayalah. Inilah anakku yang kukasihi, barang siapa yang percaya dia tidak akan mati, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kami ini mengajak untuk kembali mengingat perkataan-perkataan Yesus, bukan kami menyesatkan. Nah ini saudaraku. Nah terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait hukum Torah, sebagaimana yang dikatakan oleh saudara kita tadi yang saudara Kristen ini, itu jelas Al-Quran datang bukan untuk mengajarkan menjalankan hukum Torah,
Tetapi Al-Quran datang jelas untuk menyelaraskan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Apa kata Quran? Wahai Nabiku Muhammad, sebelum Al-Quran ini telah ada sebuah kitab kepada Musa sebagai imam, sebagai anutan, sebagai petunjuk dan juga rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan Torah tersebut dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim agar tak zalim lagi, dan memberi kabar gembira kepada orang yang muhsin setelah dia sadar dirinya zalim lalu menjadi mu'allaf. Ini kata Quran. Mu'allaf. Ini kata Quran. Coba, adakah Al-Quran mengutip Torah? Enggak. Al-Quran cuma mengatakan, wahai Nabiku Muhammad, wa min qablihi kitabu Musa. Dulu ada ketetapanku kepada nabiku bernama Musa. Aku beri kitab sebagai petunjuk, sebagai anutan, sebagai pedoman bagi Bani Israel, dan juga bukti kasih sayangku kepada mereka. Dan Al-Quran saat ini aku wahyukan kepadamu, wahai Nabiku Muhammad, untuk membenarkan Torah itu dalam bahasa Arab, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim agar sadar, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang muhsin bahwa jalanmu menjadi Islam sudahlah benar adanya. Ya, sederhana bagi saya sebagai seorang muslim. Adakah Paulus meniadakan hukum Torah meskipun yang paling terkecil? Kata saudara, kalau mau jujur, bang, jangankan yang paling terkecil, hukum Torah seluruhnya dirubuhkan oleh Paulus. Ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kata Nabi Muhammad, kata Yesus, barang siapa meniadakan tempatnya adalah neraka. Mau ke neraka? Mau, silakan ikuti Paulus. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena kalau Silakan. tetap dijalankan, Bang Juma, kalau tetap dijalankan, batal juga dong berarti surat upah dosa adalah mautnya. Gitu dong. Upah dosa adalah maut itu hanya simbol untuk alat untuk menyesatkan. Anda baca Roma 8 nomor 10. Barang siapa yang ada Kristus di dalam dirinya, maka dia mati dalam dosa. Lah, kok bisa kayak gitu? Kok bisa? Yesus ada di dalam diriku nih, saya murtad nih, saya keluar dari Islam misalnya nih. Lalu kemudian ada Yesus dalam diri saya, mati dalam dosa. Mati dalam dosa, kemana perginya rupanya? Neraka. Lalu buat apa penyaliban kalau ternyata aku mati dalam dosa? Ayu, kita baca dalil. Ingatlah katanya, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Loh. Bukannya tubuh kita mati karena sudah masuk surga, kok mati karena dosa ini? Mati karena dosa, larinya kemana? Ya neraka, Ayu. Jadi sia-sia kematian Kristus. Kenapa? Justru karena Kristus ada di dalam kita, tubuh kita mati karena dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah kenapa Islam datang. Bersyukurlah saudaraku Arom, hidup bukan di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam. Bersyukur hidup setelah abad ke-7. Kenapa? Di situ ada sirat, di situ ada hudan, jembatan menuju kepada keselamatan dan petunjuk menuju kepada keselamatan. Apa itu? Dinul Islam. Ayo, mau sampai kapan Anda bingung? Detik demi detik ketukan-ketukan malaikat maut sudah terdengar. Masih bingung hanya karena ekonomi, hanya karena urusan perut. Mau sampai kapan? Sampai kapan? Banyak orang meninggal hanya gara-gara kena penyakit panu. Menyeberang beli kalpanax, nabrak mobil truk. Bang Juma. Ya. Seharusnya ya Bang Juma ya. Ya. Seharusnya. Ini di kepala saya aja ya, di kepala saya. Seharusnya. Karena tertulis di surat Al-Imran bahwa Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah. Itu ayat itu turun pada zaman waktu itu. Tapi umat yang sekarang seharusnya memeluk Islam semua, Bang Juma. Harusnya Allah memberikan agama-agama lain agar
orang itu tersesat. Nah, itu salah juga Bang Juma. Enggak salah, Berarti Bang. ada kesalahan itu Bang Juma. Enggak ada salahnya, Maksudnya gini, saudara. Firman Oke, Tuhan lanjut. itu kan, firman Tuhan itu kan ketetapan atau perintah ya. Perintah harusnya karena Nabi Muhammad bilang kemungkinan di kota Mekah Jazirah Arab ini akan memeluk Islam semua. Kenapa nggak dia bilang semua dunia ini memeluk Islam semua? Gitu loh. Berarti ada yang salah di situ Bang Juma. Oke, Ya nggak baik. sih? Yang Iya pertama, dong. saudaraku, yang pertama, Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah, apa kata beliau? Ya ayyuhan nas. Udah disuruh kita kan? Wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan lo untuk kalian semua. Udah terjawab? Yesus ada nggak menyeru seperti itu? Wahai seluruh manusia. Nggak ada. Musa ada nggak? Nggak ada. Cuma Nabi Muhammad. Ya ayuhan nas. Wahai seluruh umat manusia. Yang merasa manusia, jawab dong. Hai. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul Tuhanmu untuk kalian semua. Mengajarkan kalian kepada apa yang harus kalian lakukan sehubungan dengan hubunganmu dengan Tuhanmu dan hubunganmu kepada sesama makhluk. Hablum minallah, hablum minan nas. Lalu kemudian Anda bertanya, pertanyaan yang sangat bagus. Uraian Al-Quran menjelaskan kepada seluruh manusia. Apa katanya? Ya Bani Adam. Wahai anak keturunan Adam. Seluruh anak keturunan Adam harus menjawabnya dong. Hai. Jawab. Hai juga. Nah, hai. juga. Apa Hai kata juga. Quran? La yaftinannakumus syaitan. Wahai anak keturunan Adam, jangan sekali-kali kamu tertipu oleh setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Nih perintah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Islam datang, Nabi Muhammad datang. Apa katanya? Wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, apa katanya? Kami mendapati nenek moyang kami dulu juga melakukan hal yang demikian. Dan Tuhan kami mengajarkan, Allah menyuruh kami mengerjakannya. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan keji yang mereka maksud. Apa itu? Mengatakan hukum Taurat, tinja, mengatakan Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, mengatakan bahwasanya keselamatan hanya ada di dalam menyembah kepada Kristus. Itu Allah tidak katakan innallaha la ya'muru bil fahsya. Atakuluna 'alallah ma la ta'lamun. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Pantaskah kau berkata tentang Tuhan yang menciptakan alam semesta ini tanpa pengetahuan? Kau mengatakan Tuhan menjadi manusia, Anda katakan dia menjadi bayi, bla bla bla. Dari mana ilmu ini? Maka Allah mengatakan, wahai nabiku Muhammad, katakan kepada mereka, kul amara rabbi bil qisti. Tuhanku memerintahkan aku berlaku adil. Aku sampaikan, aku uraikan, aku ajarkan. Aku tidak memaksakan, tetapi aku sampaikan kepada manusia seluruhnya ajaran ini supaya sampai kepada mereka kebenaran itu. Maka Al-Quran mengatakan apa, saudara? Fariqan hada. Setelah Al-Quran itu datang, maka apa kata Allah? Sekelompok mereka yang telah mendengarkan Al-Quran dan Islam diberi petunjuk karena menggunakan akal sehat. Wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Dan sekelompok dari manusia sudah sepantasnya sesat karena mereka tidak beriman. Lalu mengatakan wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hari ini, detik ini, saudaraku Kristen, siapapun saudara, pendeta, pastor, saya ingin bertanya. Kalau Anda mendapatkan petunjuk, atas petunjuk siapa Anda beribadah pada hari Minggu? Jawab. Bingung. Ya kalau Minggu itu konsep kita Bang Juma, konsepnya adalah konsep. kebangkitannya. Atas petunjuk siapa? Hari kebangkitannya. Atas Bangkitnya kan petunjuk hari siapa? Minggu. Atas petunjuk siapa? Ya kita memuliakan hari kebangkitannya. Atas petunjuk siapa?
Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka nggak ada adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari siapa? Ya bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan memang itu. Memang Subhanallah. bukan dari Tuhan. Subhanallah. Inilah yang Al-Quran katakan. Farikan hada. Maka pantaslah mereka yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah sesat. Pantas sesat. Wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Nah, pantas sesat. sekarang, Karena apa? Berarti sekarang gini Bang Juma. Berarti tidak mampu untuk meluruskan semua umat manusia. Berarti Saudaraku, masih bisa. sekarang coba kita uji. Saudaraku Arom yang ganteng, yang baik hati, atas petunjuk siapa Anda beribadah hari Minggu? Ya nggak ada perintah Tuhannya memang. Nggak ada perintah Tuhannya. Terus siapa yang Anda persalahkan sekarang? Ketika Islam datang kemudian Anda menolaknya, siapa yang Anda persalahkan? Siapa yang Anda persalahkan? Islam sudah ada di tengah-tengah kita. Anda masih belum mau berislam. Sedangkan Al-Quran mengatakan dengan jelas, wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Sepantasnya sebagian dari anak keturunan Adam itu memang sesat. Kenapa? Mereka datang padanya petunjuk, tapi menolak petunjuk itu. Pantas nggak kemudian ketika Anda mengatakan tak ada yang memberikan petunjuk itu, tetapi Anda mengikutinya? Pantas nggak? Pantaskah Anda dikatakan sesat ketika ada petunjuk nih? Barang siapa meniadakan hukum Taurat lalu mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat terhina. Anda tahu petunjuk itu. Anda tahu Paulus meniadakan hukum Taurat itu, tapi tetap aja mengikuti perintah Paulus. Lalu kemudian Anda sesat. Maka apakah Tuhan yang salah? Apakah Islam yang salah? Bukankah itu adalah zalim? Anda sudah tahu, tetapi Anda masih tetap melakukan. Anda sudah ngerti, tetapi Anda tidak saja kemudian bukan saja mengikuti, tetapi Anda mengajar orang lain juga untuk mengikuti. Bukankah ini bukan kesalahan kami lagi sebagai seorang muslim? Innahumut takhasus syayatin awliya min dunillah. Adakah ungkapan uraian yang sama di dalam Bible seperti Al-Quran ini? Innahumut takhasus syayatin awliya. Adakah ungkapan itu? Ada. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Innahumut takhasus syayatin awliya. Al-Quran datang untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Al-Quran mengatakan sesungguhnya mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Perintah siapa kemudian kalian berbondong-bondong hari Minggu menyembah kepada Kristus? Elohim tidak, Yesus tidak. Lalu siapa? Al-Quran mengatakan innahumut takhazus syaitan awliya. Setan yang menjadi pemimpin, menjadi petunjuk bagi mereka. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang memakai namaku. Yesus mengatakan itu. Adakah bisa iblis mengaku Yesus? Ada. Ada, subhanallah. Subhanallah. Jadi nikmat Tuhan mana lagi yang akan saudara dustakan setelah Islam itu datang kepada saudara dengan gamblang? Islam tidak menghujat Yesus, Islam memuliakan beliau. Adalah suatu kebanggaan. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Ketika kemudian dikatakan dia lahir di kandang binatang, ingin dibunuh dan seterusnya, lalu dikatakan mati terkutuk dengan jalan kutus, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Lalu semua dosa-dosa orang Roma Yunani dilimpahkan ke pundaknya. Malah Al-Quran datang, tidak, beliau adalah manusia suci. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Kami Islam datang ketika orang Yahudi membuat kitab Talmud, diceritakan sosok Yesus itu begitu hina di dalamnya. Datang lagi Kristen dengan kitabnya Bible, begitu juga adanya. 11-12 Al-Quran kemudian datang, ya Allah ya Karim, inni Abdullah antani al-kitab wa ja'alani nabiyan wa barran biwaliday. Bagaimana kemudian beliau diajarkan menghormati ibunya, dan beliau kemudian diberkati dimanapun beliau berada. Subhanallah. Islam memuliakan sosok ini. Orang Kristen mengatakan Yesus, orang Yahudi mengatakan Yesua, orang Islam mengatakan Isa. Tapi ingat,
Beda nama, satu oknum. Terima tidak terima itu fakta. Hanya ada satu manusia yang lahir tanpa ayah membawa Injil di tengah kaum Bani Israel. Kami menyebutnya Isa dan Yesus itu tidak ada. Kalian menyebut Yesus dan Isa itu tak ada. Yahudi menyebut Yesua, Isa, Yesus itu tak ada. Artinya apa? Kita berbeda hanya karena pola cerita, tapi oknum yang sama. Islam berarti adalah suatu pengajaran yang sifatnya kontemporer. Ada masa Nabi Abraham, ada masa Nabi Ismail, ada masa Nabi ada Ishak, kemudian ada masa Nabi Harun, kemudian ada masa Nabi Nuh, kemudian ada masa Nabi Musa, Abraham, Musa dan seterusnya sampai kepada Isa alaihissalam, sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kurang cinta apalagi pencipta kita kepada kita? Ketika kemudian orang-orang keliru terhadap pengajaran Nabi Musa, Allah pencipta kita menurunkan Nabi Isa. Ketika ajaran Nabi Isa dibengkokkan oleh orang-orang pada saat itu, pencipta kita mengutus Nabi Muhammad. Kurang cinta apa lagi pencipta kita ini kepada kita? Maka dia menyeru, ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh iblis sebagaimana iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya kata Allah, setan itu dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang tidak kamu bisa melihatnya. Iblis melihatmu, tapi kamu tidak bisa melihatnya. Kamu mengatakan dengan mulutmu bangga, kami ini anak Tuhan. Ingat, iblis melihatmu, tapi kamu tidak melihat iblis. Bisa jadi iblis yang membuat lisanmu berkata seperti itu. Bisa jadi iblis yang membuat kakimu melangkah ke tempat sebuah gedung menyembah kepada dirinya dalam nama Yesus. Bisa jadi iblis, karena Al-Quran mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kamu tak mampu melihatnya, tapi iblis melihatmu. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah menjadikan iblis itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Itu juga dikhotbahkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi orang Israel harus tahu bahwa oknum yang telah kau salibkan ini telah dijadikan menjadi pemimpin dan Kristus bagi kalian. Lalu orang-orang yang menyalibkan Yesus berkata kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan wahai Petrus, anak manusia suci Yesus, anak buah atau murid dari Yesus yang suci? Apa kata Petrus? Berilah dirimu dibaptis dan bertobat dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Kitab sendiri yang mengatakan yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi pemimpin, menjadi tuan, menjadi panutan, menjadi teladan bagimu. Siapa yang kau salibkan? Kalau dia Yesus, berarti Yesus yang jadi panutanmu. Akan tetapi kalau ternyata itu bukan Yesus, tetapi manusia, murid Yesus, yang Yesus katakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tetapi satu di antaramu adalah iblis. Jikalau yang disalib ini adalah salah satu di antara ke-12 muridnya, yaitu iblis, maka yang menjadi panutanmu, kata Petrus, adalah iblis. Orang Israel seluruhnya harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan lo dan menjadi Kristus bagi lo. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Aku Tuhan karena mereka membangkang, maka aku jadikan iblis sebagai penolong bagi mereka. Kadake mo nasading kemudian kadake mo nasading aron. Itu saudara. Jadi di Islam ini, Anda masuk Islam apa yang kurang? Berbicara mengenai sosok yang datang kepada kaumnya Bani Israel, kami menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Sejak dia dikandung, ibunya tak pernah bertunangan, ibunya tak pernah tersentuh oleh percintaan. Ibunya adalah wanita suci. Sedangkan kalau kita melihat dalam Matius 1, 18 dan seterusnya, apa yang terurai di sana? Yusuf hampir-hampir saja menceraikan tunangannya bernama Maria. Wow.
Apakah dia wanita suci kok dia bertunangan dan mau diceraikan? Al-Quran mengatakan beliau adalah wanita suci yang tak terjamah sedikit pun. Melahirkan seorang makhluk yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Adakah dalam Al-Quran menceritakan makhluk ini pernah dikutuki, menanggung dosa-dosa para kampret? Enak kali. Dia yang Sodom, dia yang memperkaos, dia yang koruptor, dia yang membunuh. Lalu kemudian dosa-dosanya si iblis ini ditanggung sama Yesus kok. Kurang ajar. Kau yang Sodom, kau yang bunuh ibumu sendiri, kau yang memperkaos anak kandungmu sendiri, Yesus kau yang menanggung. Ku tampar juga kau lama-lama. Tidak ada. Tidak ada itu. Itu semua ditanggung oleh iblis. Iblis yang menanggung dosa-dosa. Kenapa? Karena yang terkutuk itu adalah iblis. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Hah? Kutuk? Yang menanggung kutuk itu siapa rupanya? Para nabi, para utusan Tuhan, atau iblis? Iblis, kawan, iblis. Yang menanggung kutuk itu iblis. Keluarlah kau dari surga ini. Kau menanggung kutuk sampai kiamat. Lalu yang menanggung kutuk ini siapa? Yesus katanya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka pantaslah kemudian Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Pada hari terakhir nanti, sebelum manusia diputuskan surga nerakanya, mereka yang menyembah kepada Isa akan dimusuhi oleh Isa, dan apa yang mereka puji-pujikan kepada Isa akan diingkari oleh Isa alaihi salam. Oh, Yesus ternyata juga begitu. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, junjungan, gembala, panutan, teladan, guru. Bukankah kami telah bernubuat mengusir setan, bermujizat? Tolong please bantu kami Yesus. Pada saat tak ada lagi pertolongan, hanya ada syafaat. Apa kata si Yesus? Maaf, maaf lakde saudara, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Lalu mau kemana? Elohim angkat tangan, tidak mungkin membantu orang ini. Nabi Muhammad gak mungkin. Nabi Musa gak mungkin. Lalu siapa yang akan menjadi penolongnya? Iblis. Inna ja'alna syayatin aulia. Aku tidak punya tempat lain wahai bro. Aku punya tempat cuma neraka. Hanya neraka tempatku kembali. Yuk ikut samaku. Ikut. Enyahlah daripadaku. Mau kepada Musa. Musa mengatakan apa? Ente leheng ente. Aku tidak mengenal ente. Mau kemana Kristen ini? Ke pendeta. Pendeta pun sibuk. Pendeta pun teriak, aku dulu bernubuat mengusir setan pakai namamu Yesus. Yesus mengatakan, no time for love for you. I boring to you. Oh brother pendeta, master, pastor. Itu kata Yesus. Ini mau kemana coba? Mau kemana? Satu-satunya. Makanya dikatakan Al-Quran datang sebagai petunjuk kepada orang yang zalim, dan juga petunjuk kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang ihsan. Itu kata Quran. Maka kalau hari ini saudara mendengarkan pernyataan Yesus, wa min qablihi kitabu Musa, maka Anda akan mendengarkan bahwa kitabnya Nabi Musa di dalam Al-Quran datang diberitakan dalam pola Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang sekaligus sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang ikhlas melepaskan keyakinannya yang irrasional menuju kepada keyakinan yang rasional. Ayo, nanti suatu hari saudaraku Arom di surga, jikalau engkau menyatakan diri lo Yesus adalah Rasul utusan pencipta langit dan bumi, dan pencipta langit dan bumi itu tidak pernah nuzul menjadi makhluk, ente akan duduk bersama dengan saya di atas permadani merah. Kita duduk kemudian tersenyum, tertawa bersama, rangkulan di sana. Bang Zuma. Oh iya. Oh iya. Manusianya utusan. Ya, utusan. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Nah, ini semalam yang membuat saudara saya yang saya kasih seorang Kristiani meminta, saya minta, mana dalilnya Yesus itu dua natur dari Yesus? Dibantai Yesus kalau dia itu punya dua natur. Mana dalil Yesus mengatakan dia satu natur saja? Yohanes 8:42. Aku kadang sedih membaca dalil itu. Aku memang keluar dari Tuhan. Aku datang dari Tuhan, kata Yesus.
Tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kadang sedih aku baca dalil itu. Karena begitu terang, Yesus ini ternyata bukan Elohim. Dia datang ke muka bumi bukan atas kehendaknya. Sama seperti kita. Bang Suma, ya, kamu di atas bumi ya? Ya, kamu makhluk bumi ya. Kamu datang atas kehendak siapa? Bukan atas kehendakku sendiri. Bahkan untuk sekedar menjadi laki atau perempuan pun aku enggak berkehendak untuk itu. Bahkan sekedar mengetahui saya lahir hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, dari rahim seorang ibu bernama siapa, aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Maka Yesus mengatakan, aku memang keluar dari Bapa. Aku datang dari Bapa, tapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri loh. Aku ada dengan sendirinya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya datang. Tuhan hanya memberi kode maka semuanya ada. Maria, ya, hamil. Hamil. Lahirkan seorang hamba bernama Yesus. Lahir. Itu yang terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya dikatakan firman itu telah menjadi daging. Instruksi Sang Yang Maha berfirman itu telah terbukti menjadi manusia. Apa firmannya? Apa instruksinya? Hei Gabriel, kadio sini. Kau turun ke bumi pada bulan ke-6, sampaikan kepada seorang wanita bernama Maria, aku Tuhannya, hendak dia hamil dan melahirkan hambaku, dan dia menamai Yesus. Datang Gabriel. Tok 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 tok. Mbak Maria, ya masuk. Siapa? Saya Gabriel. Ada apa lo datang sini? Tuhanmu memberikan informasi kabar gembira. Apa itu? Apa itu? Kamu akan hamil. Hah? Aku nggak pernah disentuh laki-laki. Tuhanmu yang maha berkuasa menghendaki. Jangankan rahimmu bisa mengandung, lututmu pun bisa mengandung seorang manusia kalau Tuhanmu berkehendak. Oh, kalau begitu kata Maria, baiklah, aku ikhlas, aku ridha, aku mau, gak apa-apa, yang penting Tuhanku yang mau, jangan ente yang mau. Ya, Tuhanmu yang maha tinggi yang mau. Apa yang terjadi? Hamil. Selesai. Lahir. Maka dikatakanlah pada mulanya firman menjadi daging. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, kalimatuhu, ruhullah, ruh dari Allah, kalimat dari Allah. Betul itu. Maria tidak hamil oleh karena keinginan seorang laki-laki. Maria hamil karena firman dari Allah. Dan Maria hamil bukan karena benih dari seorang laki-laki, tetapi Maria hamil oleh karena keinginan Allah. Lantas Allah meniupkan kemudian ruh kepada rahimnya. Lahirlah Yesus yang mulia. Kenapa ini menjadi Tuhan? Karena sajian-sajian demi sajian, pengajaran Yesus dan keadaan peristiwa yang terjadi pada masa itu, pada cerita yang diceritakan secara gaib kepada Nabi Muhammad itu sebelum ke Indonesia, Pak, mampir dulu di Roma Yunani. Seandainya dari Yahudi langsung ke Indonesia, tidak begitu cerita Yesusnya. Tapi karena mampir dulu di markas penyembah dewa-dewa, maka ajaran Yesus mengalami distorsi, mengalami sinkretisme, mengalami pencampuran dengan ajaran Roma Yunani. Baru setelah produk itu selesai dikirim ke Belanda. Setelah sampai di Belanda, Belanda membawanya ke Nusantara. Andai saja Yesus punya murid langsung ke Indonesia, kita orang Indonesia menjadi Yudaism, bukan menjadi Kristen. Tapi karena produk ini dibawa Paulus ke Roma Yunani, di sana dipretelin, dipangkas, tak, ditambahi, tak, ditempel, tak, di subsidi silang. Ini yang kurang, ini yang harus ditambah, ini yang harus dikurangi. Maka lahirlah agama sinkretisme, politeisme. Itu fakta, itu real. Maka kacamata dunia melihat. Betul itu Bung Jumah. Betul. Madangmu. Betul. Tangan. Give up. Haleluya. Ajaran Isa tidak mampir ke Roma Yunani
lantas masuk ke abad ke-7 kepada Nabi Muhammad. Masih murni. Nabi Isa lahir, Yesus lahir, suci. Kemudian dia bermukjizat, dia utusan Tuhan, dia Rasulullah. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Masih murni. Karena tidak ada meja Roma Yunani dulu digodok di sana baru masuk ke Arab, ketemu Nabi Muhammad nggak ada. Langsung dari langit Sang Maha menyaksikan, memberikan instruksi kepada Roh Kudus, menyampaikan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada nabiku yang mulia, dulu pernah aku mengutus seorang nabiku lahir tanpa ayah bernama Isa, sampaikan kepada beliau. Sampai tidak melalui produk dari pabrik Roma Yunani, makanya masih murni. Kalau yang sampai melalui Belanda sudah banyak kali pabrik. Sebenarnya sesimpel itu ya mikirnya ya. Oh iya dong, kawan, simpel. Simpel saudaraku. Simpel. Nah, sekarang permasalahannya saudaraku nih. Ini pertanyaan sekaligus sebagai guyon. Kenapa sih Yesus ini harus diambil dari Yahudi, lalu digodok, dipermak sedemikian rupa, lalu jadikan sebagai sebuah kedikdayaan dalam sebuah kerajaan hebat, di mana gereja mendapatkan otoriter yang begitu kuat terhadap wilayah-wilayah jajahannya untuk menyembah kepada Kristus Yesus. Ada apa sebenarnya di sana? Apakah di situ ada kepentingan perut? Ya, sebenarnya apakah di situ ada kepentingan perut? Simpelnya sebenarnya gini sih Bang Juma. Kalau jujurnya sih begini. Kenapa sih terjemahan baru itu bahasa Yunani itu kan? Ya karena memang pengambil memang dari bahasa Yunani sana gitu. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi, abangku, saudaraku, sahabat. Itulah yang terjadi. Biar saya coba nanti malam siapa tahu dapat hidayah dari amin. Kudus ya. Amin. Ya Allah. Amin kan yang di bawah. Roh Kudus masuk. Iya, karena kita dari Roh Kudus, ilhamnya. Betul lah. Kalau di Islam itu Roh Kudusnya bekerja selama 22 tahun, abangku. Pada saya Nabi juga Muhammad 24 jam nggak libur dia. Iya, pada Nabi Muhammad, lalu kemudian menguraikan itu dalam Al-Quran. Ajaran Roh Kudusnya itu satu kitab. Nah sekarang kita di karismatik itu ada bahasa roh. Oke. Nah makanya Kudusnya 24 jam. Di Islam ini dicipta oleh Allah dalam bentuk fi aksani takwim, dibentuk dalam bentuk sempurna. Manusia fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia punya potensi jahat, punya potensi takut kepada Tuhan. Ada potensi membangkang kepada Tuhan, ada potensi takut kepada Tuhan. Al-Quran datang sebagai penggambaran yang datang dari Roh Kudus. Begitu Al-Quran datang, manusia tinggal memilih takut kepada Tuhan atau ingkar kepada Tuhan. Posisinya di situ. Ketika dia takut, saya DM Bang Juma ya. Kalau selesai saya baca lagi. Boleh. Dari Kejadian sampai Wahyu. Mati menjadi dalam satu malam. Saya sudah ada beberapa udah hafal itu, tenang aja. Oke. Jadi nanti saya DM Bang Juma karena saya juga kemarin ngomong sama Faruk, janganlah kalau di komal. Saya DM Bang Juma, saya hubungin Bang Juma ya. Bang Arom, Roh Kudus berjalan. Bang Arom, Roh Kudus di dalam kekristenan sudah pensiun. Enggak, 1/24 jam dia bekerja. Dari mana cerita? Kemarin ada yang mualaf. Gini. Tapi kemarin ada yang mualaf. Gini. Roh Kudusnya pensiun. Takutnya gini Bang Dewa, sabar Bang. Saya jelaskan Takutnya yang masuk Roh Kudusnya oneness lagi. Enggak, Itu yang takutnya. Gini, karena tertulis bahwa ketika Yesus tidak ada pergi, roh kebenaran itu akan datang. Roh kebenaran itu roh yang datang dari Bapa. Itu yang benar. Jadi roh itu akan selalu sama kita. Roh Kudus itu akan selalu sama kita. Dia selalu memberikan pencerahan. Ketika kita terpeleset dalam membaca ayat, ya Roh Kudus akan membimbing. Begitu. Sudah pensiun, Bang Arom. Pensiun dari mana? Pensiun.
Tanya Bapak Juma ini Gembala. suruh pensiun. Iya. Kenapa nggak pensiun Ben Juma ini? Tapi Udah lama pun nggak begini pensiun-pensiunnya. Bang Dewa, tapi begini Bang Arom, Gurunda. Sebenarnya kalau Gurunda dapat muan di dalam Bible bahwa Kristus itu ada dua, dari kajian kami selama 6 tahun, Gurunda, ternyata Paulus juga ada dua. Ada dua juga Ada Paulus. 4. Enggak, ini serius Bang, ini serius ya. Coba Ada kita lihat 4. ya. Ada dua Bang. Ini coba ya. Ada yang mengajarkan untuk Oh, menyembah saya kepada panggil Budarni Sabar. nih nanti nih. Sabar. Ada yang mengajarkan menyembah kepada 3, ada juga yang 1. Ini dasarnya ini ada 2 Paulus. Paulus yang pertama, ini Paulus baik, 1 Korintus 86, one God, one Lord. Sama One God, dengan one Lord. ajaran Yesus. 17:3 kan Yohanes, itu sama, ini Paulus baik. Nah, ada Paulus yang jahat juga di Galatia 3:13, Galatia. Paulus yang Kan baik itu baca di Roma 1, yang Bang. nulis. Itu kan Lain satu Bang, penulis. lain. Coba kita kaji ya. Roma 1:18 ini Paulus yang baik ini. Dia nggak membatalkan hukum Taurat ini. Hukuman Allah atas kefasikan dan kezaliman manusia. Ini Paulus baik. Paulus yang baik itu mengajarkan Bang, jangan menyembah berhala. Di 25. Sebab orang Kristen menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan sang penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Haleluya. Ini Paulus yang baik. Lalu Paulus yang baik itu Gurunda tidak membatalkan hukum Torah. Karena di ayat selanjutnya dikatakan di sini penuh dengan rupa-rupa kezoliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Elohim, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Kita lihat ini Paulus yang baik ini. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan Elohim yang ada di atas, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum metong. Tuh, ini Paulus yang baik. Ini yang mengikuti ajaran Yesus. Ini ada 2. Mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang dilakukannya. Haleluya. Ini Bang, ada 2 Paulus Gurunda. Ternyata iya. ini ngiri-ngiri sedap barang ini. Ya salam. Jadi saya tertarik Gurunda kemarin kita bawa ayat ini kan. Bahkan di 2-3-nya dikatakan di sini, orang Kristen menggantikan kemuliaan Allah yang tidak kelihatan Bang, yang ada di 20, yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Loh, siapa yang menggambarkan Tuhan itu seperti manusia? Kristen. Selesai barang ini di sini. Enggak digambarkan Nggak boleh, sama kita, Bang. Bang. Tidak Kita nggak boleh. pernah menggambarkan itu. Loh, kejadian Memang sudah 126? ada. Kejadian Sudah ada 126? bentuknya. Ya memang Apa di situ? diceritakan memang segambar dan serupa. Nah, lalu di 2-3 ini bagaimana? Orang Kristen menggantikan kemuliaan Allah. Kemuliaan yang tidak kelihatan, Bang. Yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia. Ya, Bukaryana, Tidak ya boleh. Bukaryana. Begitu Gurunda. Jadi ada 2 Iya, Paulus iya, ya. Nggak tahu Kristen ini yang mana ini dia ikutin. Asyadu. Malah madang mute. Madang. Jumatan dulu lah. Iya, betul. Sorry fardul Jumati arba'u anti mustaqbil kiblati ada alillahi ta'ala. Masya Ada Allah. mal ya. Salah Bang. Arba. Nggak ada arba, Jumat. Gimana sih? Saya nih mau ngisi khutbah Jumat, bisa nggak Bang Juma? Boleh. Boleh ya. Iya. Nanti saya bawa tentang firman yang menjadi daging. Ya. Oke, thank you Bang Juma semuanya, thank you semuanya. Oke, ya. saudara. Thank you. Bang Arom, sebentar. Pelajarannya Bang Juma tepat. boleh nggak sedikit ke Bang Arom? Bang Arom. Boleh. Sebentar Bang Arom ya. Ya Bang Arom. Ya kita sebagai umat Muslim ya Bang Arom ya. Kadang yang namanya kelakuan kita itu apa sih? Kadang yang namanya pakaian kita itu seperti Arab, kadang juga seperti Amerika, kadang soleh dan kami pun kadang salah.
Terus yang namanya sifat juga, kadang kita sabar, kadang kita barbar. Kadang kita berdoa, kadang kita cerdas, kadang kita ngegas juga. Itu hal biasa dalam kita berdiskusi. Kadang kita polos, kadang juga bisa dikatakan sebagai ceplas-ceplos. Dan ketika Saya Bang Arom gini tadi sih, Bang Dewa, Ya. gini Bang Dewa. Ya. Saya tadi buka komal. Kemudian ya ada yang naik lah, siapa namanya lupa saya kadang sedih ya, mereka yang pengetahuannya minim kemudian membawa buku-buku komik untuk dibacakan kemudian untuk diskusi, itu apa ya? Sabar Bang Arom. Masa Bible dikatakan komik diralat, Pak? Bukan Bible. Oh iya. Padahal itu data Jangan ada di ketawa, ayat Bang Dewa. Al-Quran. ada datanya di ayat Al-Quran. Tapi dia pakainya buku komik untuk membahas Nabi Muhammad, kan aduh. Kadang gimana ya? Kenapa ya? Kelompok penista itu, Bang. Enggak sih, bukan menista sebenarnya. Bang Juma. Lalu bukan yang bawa menista gambar-gambar itu, bukan? Iya, maksudnya menista itu kan karena dia sudah memahami kemudian diungkapkan. Tapi ini dia nggak memahami kan, makanya bertanya niatnya sebenarnya. Bukan menista sih, gitu. Bang Juma. Itu Muslim apa Kristen Bang Arom? Kristen. Makanya saya sebenarnya emosi sama orang-orang Kristen yang begitu sebenarnya, yang membilangkan Nabi Muhammad tukang kawin lah, tukang perang lah. Wajar Bang Arom. Ada hal yang seperti itu wajar. Pro dan kontra itu wajar, ya kan? Bahkan Bang Juma itu seorang Muslim. Dia tidak pernah yang namanya merugikan orang lain. Ada tidak yang kontra? Ada yang kontra. Merugikan Nabi Muhammad saya pun kok seperti dia. itu. Selama ini Bagaimana? merugikan saya dia. Sebentar. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad itu? Seperti bagaimana beliau itu? Ada nggak yang kontra? Banyak yang kontra. Itu dunia. Pro dan kontra itu hal yang wajar. Seperti itu adanya. Tapi jangan dipikirkan yang seperti itu, karena itu adalah bagian daripada yang namanya ujian. Apakah dengan ketika yang namanya baginda Nabi itu dihinakan, kita itu akan berpaling, atau keimanan kita itu akan bertambah? Itu wajar seperti itu. Sekarang kita fokus ke Bang Arom aja ya. Tadi Bang Arom mengatakan, saya pengen berdoa dulu. Bang Arom, saya kasih tahu ya. Terlalu murah jika berdoa hanya perkara harta dan kedudukan. Murah itu. Mintalah sesuatu yang mahal dan tinggi, yang nilainya amat luar biasa, yang lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Apa itu? Hidayah. Tumben. Tidak ada lagi Bang Arom selain itu. Tumben bener. Iya. Bang Arom tahu nggak? Tadi- Sampai Bang Dewa ini difitnah loh. Masa difitnah CEO menyamar jadi tukang sablon baju loh? Fitnah dia ini. Tadi pertanyaan Bang Arom yang menarik itu, kalau Islam itu benar, kenapa Allah tidak menjadikan semua orang di dunia itu menjadi Muslim? Kan begitu ya Bang Arom ya? Pertanyaannya ya. Iya dong, Betul, kan ya? Tuhan punya kuasa Baik. harusnya memiliki Saya kuasa balikin semuanya. lagi seperti ini Bang Arom. Ya, ke Bang Arom. Sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan seluruh isi dunia ini sebagai Muslim. Itu mudah, kecil. Terus fungsi akal apa? Yang dia tanyakan ke Bang Arom. Kan Allah itu menciptakan manusia itu memiliki yang namanya akal. Untuk apa? Untuk meriset. Nyari itu uang. semua. Betul, bisa untuk nyari uang, bisa juga untuk meriset ajaran mana yang masuk akal, ajaran mana yang akal-akalan. Kan diberikan akal kita Bang Arom. Nah, kecuali kalau kita tidak diberikan akal, itu lain cerita. Seperti itu Bang Arom ya. Jadi Kalau mudah Kristen bagi dikasih Allah. akal, Bang Dewa, kalau Kristen dikasih akal cuma akal-akalan. Ini kalau orang Kristen ya, kalau orang Kristen itu hidup di zaman Nabi Musa, Papi Gembala, Bang Juma, hidup di zaman Nabi Musa, mereka pasti jadi kaki tangannya Firaun semua itu. Yakin Dewa itu? Yakin. Enggak lah.
Baik Bang Arom. Ya itu aja mungkin ya, berdoa aja. Kalau misalkan niat mencari, pasti akan ketemu dengan yang namanya jalan. Tapi kalau tidak niat, itu pasti akan playing victim. Itu seperti itu. Kalau kita ingin mencari yang namanya kebenaran, berdoa kepada Tuhan, lepaskan dulu Tuhan itu siapa, angkat tangan kita. Selama kita mengangkat tangan, insya Allah akan campur tangan. Tapi kalau kita tidak mengangkat tangan, Allah tidak akan pernah yang namanya campur tangan. Ya, berdoa, lemah hati, ikuti kata hati, jangan lupa kencangkan celana dalam, takutnya kedodoran. Ya Bang Arom ya, mudah-mudahan aja nanti. Tumben loh, Bang Dewa ini bener, tumben loh, Bang Arom. Dia selalu monitor saya dia, Gembala. Bang Dewa ini selalu monitor saya, tahu saya. TikTok ini udah di dia semua kayak. Bang Arom, Dewa nggak monitor kok itu. Tapi thank you lah doa-doanya Bang Dewa ya. Tapi gini Bang Dewa, mungkin atas doanya Bang Dewa juga mungkin ya. Jadi saya bisa memperdalam isi Al-Quran, memperdalam tentang Sirah Nabawiyah juga. Jadi saya ketika buka Qomal pun, ketika ada yang menghujat bisa membantah itu gitu, sesuai pembacaan saya gitu. Thank you lah. Siap Bang Arom. Thank you. Semoga jadi berkah. Ya, semoga kita bisa sama-sama inilah. Amin. Sama-sama baik semuanya. Iya, Thank you Gembala. Thank you. Kasih semuanya. Mbak Natali, salam hormat Mbak Natali. Selamat siang. Selamat Baik siang. Bang Arom. Hati-hati di jalan Bang Arom. Jangan nyopet ya. Iya, Baik. nanti kita juga yang repot, Bang Dewa juga yang repot kalau lu. Bang Juma monitor nggak? Bang Juma? Jumatan, mau masuk Jumatan bakal apa? Enggak, ini sebenarnya mesti dewasa. Bang Juma, Bang? Mandi udah tuh beliau tuh, udah mau Jumatan. Ini kalau nelpon beliau, buset nggak mau diganggu kayak bapak-bapak lagi karaokean. Jumat. Ya, kayak om lagi karaokean, nggak mau diganggu. Bang Zuma aja difitnah loh Bang Dewa kemarin. Masa di CEO menyamar jadi apologet? Difitnah. Enggak Bang, WA ke Dewa minta alamat. Ini ada kiriman dari orang Malaysia buat Abang. Asik. Iya, langsung nanti DM ke Dewa. Nanti Dewa nggak mau cerita lah apa yang dikirim. Pokoknya DM WA aja alamatnya ke Dewa ya. Langsung Dewa kirimin ya. Dewa juga kaget gitu, kok cuma Bang Juma aja yang dibeliin sementara Dewa enggak gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu rezeki Bang Juma karena orangnya sungkan mau DM ke Dewa. Mau tahu enggak Pas yang teman-teman dikirim apa yang apa Bang dikirim? Zuma? Pas yang dikirim salam. Ini lembaran dolar 1 box. Lembaran dolar 100 lembar itu, lembaran 100 itu 1 box dolarnya dikirim sana. Dewa makasih banyak ya atas ilmunya. Tadi Dewa ngedengerin dengan hikmat luar biasa Bang. Dewa merinding sampai ke dompet itu. Ya Allah, kata Dewa ini. Ini ujungnya yang nggak enak dia ini. Ujungnya yang nggak enak ini. Makanya gini teman-teman. Kalau Dewa ngomong di atas bener itu ujungnya. Di ujung aja. Kata Kang Ican satu perikop nih. Ini ada satu perikop nih.